Yang pertama itu kita lihat dari kampus kita dulu. Gedung kuliah kita baru. Benar nggak? Yang paling saya senang itu adalah beasiswanya, benar nggak Kar? Mahasiswa tidak serta-merta hanya hard skill saja. Kuliah saja, tapi soft skillnya belum terasah. Sehingga pengasahan soft skill itu adanya di organisasi. Mereka berdua ini adalah ketua dan wakil ketua HMPS Masa Bakti 2021-2022. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu menenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Om Swastiastu. Halo Sobat Empu Kulturan, wah senang sekali rasanya saya Desi di sini bisa kembali menyapa Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah, tentunya dengan menyajikan konten-konten yang edukatif dan informatif seputar Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang berada di bawah naungan jurusan Dharma Acarya Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja, yaitu program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, tentunya sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dosen dari Prodi PGSD yang kebetulan juga beliau adalah Kepala Program Studi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo Pak Adi. Halo Desi. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa Desi. Ya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Pak, menyapa Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah. Terima kasih Desi dan Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah. Perkenalkan saya Made Adi Nugraha Tristaningrat selaku staf dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Nah, selain bersama Bapak Adi, saya juga sekarang sudah ditemani oleh dua mahasiswa yang cantik dan ganteng. Di sebelah kiri saya ada Kak Fitri. Halo Kak Fitri, bagaimana kabarnya Kak? Halo Desi, luar biasa tentunya. Perkenalan dulu boleh Kak, menyapa dengan Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Komang Petriani, saya merupakan mahasiswa aktif di Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Tentunya saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya saat ini semester 7. Terima kasih. Oke, di sebelah kiri saya juga ada Kak Dwi ya, yang sudah siap nih nanti sharing-sharing dengan Sobat Empu Kulturan. Halo Kak Dwi, bagaimana kabarnya Kak? Halo Desi, luar biasa tentunya. Oke, bisa perkenalan dulu Kak, menyapa Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah. Oke, jadi halo Sobat Empu Kulturan. Perkenalkan nama saya Imade Dwi Widya Kartono. Saya mahasiswa PGSD Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja semester 7. Oke, jadi saat ini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber ya yang nanti akan sharing-sharing dengan Sobat Empu Kulturan seputar dengan Prodi PGSD. Nah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar saat ini mungkin tidak asing lagi ya di telinga Sobat Empu Kulturan. Jadi Prodi ini merupakan salah satu prodi yang berada di bawah naungan jurusan Dharma Acarya dengan home base Prodi Pendidikan.
Nah, seperti yang kita ketahui juga pendidikan sekolah dasar itu sangat penting gitu ya. Nah, meski sudah tidak asing lagi, pasti Sobat Empu Kulturan nih ada yang belum tahu tentang PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, untuk itu kita beralih ke Pak Adi, bisa dipaparkan sedikit nggak Pak terkait dengan prodi PGSD yang ada di Stah Negeri Empu Kulturan ini? Oke, terima kasih Desi dan Sobat Empu Kulturan TV. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana PGSD di Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja, tentu saja kami merupakan salah satu dari sekian banyak program studi yang ada di Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja, dan mungkin kami adalah salah satunya yang memang di prodi pendidikan. Selain lagi ada juga pendidikan yang lain di jurusan Dharma Acarya. Kalau di guru PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar ini sudah tentu akan mencetak guru SD yang nantinya kalau kita di SD itu sering dikenal dengan sebutan guru kelas, guru wali ya. Kenapa disebut guru kelas? Karena kalau kita masih ingat ketika di SD gurunya pasti satu saja di setiap kelas, karena memang satu guru itu atau satu guru kelas itu memang akan memiliki tanggung jawab satu kelasnya tersebut gitu. Nah, dan juga yang ingin saya perkenalkan adalah kami di prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja ini mencetak guru-guru kelas yang nantinya profesional dalam bidang mata pelajaran atau sering kita sebut dengan 5 mapel wajib di SD. Yang pertama bisa matematika, IPA dan IPS, bahasa Indonesia hingga pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut dengan pendidikan Pancasila. Mungkin itu aja sih yang bisa saya perkenalkan terkait dengan apa sih yang ada di PGSD Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Nike Desi. Oke, baik Pak. Jadi singkatnya PGSD itu tujuannya untuk mencetak tenaga pendidik di sekolah dasar ya Bapak ya. Lalu kita tadi sudah ngobrol sama Pak Adi, sekarang saya mau nanya-nanya nih sama Kak Fitri sama Kak Dwi. Dari sekian banyak program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kulturan ini, kenapa sih milih prodi PGSD gitu? Siapa yang duluan? Oke, Kak Dwi aja ya. Baik, terima kasih. Jadi alasan saya memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar tentunya karena yang pertama cita-cita dulu. Karena dari dulu Tiang dari kecil memang bercita-cita menjadi seorang guru SD tentunya. Kenapa demikian? Karena bagi saya guru itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi seperti itu. Selain itu juga program studi pendidikan guru sekolah dasar seperti yang disampaikan Bapak Adi tadi, itu akan menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas. Dan juga kita ketahui bahwa di Indonesia itu peluang kerja guru itu banyak. Dan kemungkinan dan Astungkare juga nantinya ketika saya sudah tamat lulusan dari PGSD Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja itu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu aja, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Sekarang dari Kak Fitri, kenapa sih milih PGSD gitu ya? Oke, terima kasih Desi. Sama sih jawabannya seperti Kartono, tetapi di sini saya menambahkan saja yang dimana selain menjadi guru, pendidikan guru sekolah dasar itu bisa kita gunakan untuk di luar pembelajaran. Misalkan seperti bisa melamar di pegawai bank, kita ketahui bahwa banyak sekali tidak sesuai dengan gininya ya Pak ya, tidak sesuai dengan keahliannya, tetapi banyak loh PGSD yang bisa masuk ke bank ataupun ke pekerjaan lainnya. Selain itu saya memilih jurusan PGSD juga banyaknya siswa-siswa yang memerlukan guru les, yang dimana tidak hanya terpatok pada di sekolah saja, tetapi di luar sekolah saya juga bisa mengajarkan mulai dari matematika, PKN dan juga lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi dan Kak Fitri. Untuk selanjutnya ke Pak Adi ya. Bagaimana sih keberadaan prodi PGSD ini dari segi akreditasinya di Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja ini, Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan akreditasi sebenarnya kami di PGSD itu adalah salah satu dari 2 prodi yang sejak 2016 sudah terakreditasi. Ya, kami mendapatkan akreditasi
akreditasinya adalah B dengan 7 standar. Ya, dan nanti kan ya. Sorry ya. Cek. Baiklah, terima kasih Desi. Terkait dengan akreditasi, sebenarnya kami di Prodi PGSD merupakan salah satu dari 2 prodi yang sudah terakreditasi BAN PT sejak 2016. Ya, jadi kebanyakan prodi yang baru-baru ini adalah berada atau diakreditasi di tahun 2020. Kami dari 2016 sudah terakreditasi dan nilai akreditasinya adalah B. Dan kami memiliki rencana, karena kami akan habis akreditasinya di 2023, kami akan lanjutkan akreditasi dan tentu saja kami akan tingkatkan kembali akreditasi kami Asungkara dari B ini menjadi baik sekali atau keunggul nantinya. Karena kami memiliki potensi yang banyak atau lebih di Prodi PGSD ini. Bisa dilihat dari potensi jumlah mahasiswa kita. Karena bicara jumlah mahasiswa kita berada pada angka 500 jumlah mahasiswa kita sampai saat ini. Sehingga kami memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akreditasi kita. Dan termasuk juga nyambung ini kan kami mengajak kedua mahasiswa kami yang merupakan demisioner dari HMPS PGSD sebelumnya. Sehingga apalagi mereka sudah semester 7, sehingga mereka lebih tahu bagaimana keluh kesahnya, bagaimana kurikulumnya, hingga bagaimana mereka merasakan bahwa ini prodi sudah terakreditasi, apa enaknya, mereka yang lebih tahu. Sehingga kami juga mengundang mereka, sehingga terkait dengan akreditasi jangan takut lagi, karena kita dari 2016 sudah terakreditasi dan kami pikir dengan segala potensi yang ada, kami akan tingkatkan akreditasi prodi PGSD ini menjadi unggul atau baik sekali. Terima kasih Desi. Oke, berarti tidak perlu diragukan lagi ya dari segi akreditasi dan juga nanti diharapkan mampu terakreditasi sangat baik atau unggul nantinya ya Pak ya. Nah, beralih ke Kak Fitri dan Kak Dwi ya. Nah, selama menjadi dari semester 1 sampai semester 7, apa sih yang kalian dapatkan di Prodi PGSD gitu? Apa yang kalian pelajari gitu? Mungkin dari Kak Fitri terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Desi. Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan mengambil jurusan PGSD ini. Selain mata pelajaran yang sangat luar biasa, juga ada dosen-dosen yang kece sih. Yang dimana dosen-dosen PGSD ini merupakan dosen-dosen muda semua. Kebanyakan ya Pak Adi ya. Yang dimana kami tidak hanya diajarkan pelajaran terus, tetapi kami juga diajarkan interaksi dari menghubungkan dengan sosmed, dengan media yang viral saat ini, seperti itu. Nah selain itu juga yang saya dapatkan selain pembelajaran juga saya diajak penelitian dengan Pak Adi tentunya dan dosen-dosen lain. Saya diajak waktu itu ke sekolah internasional Pak ya. Nah di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Selain tidak hanya saya saja, tetapi banyak mahasiswa juga diajak. Selain itu juga selain pengabdian juga penelitian dan juga lain sebagainya. Banyak sekali pokoknya. Jadi jangan ragu untuk bergabung di PGSD. Oke, kalau dari Kak Dwi gimana nih? Oke, jadi nggak mau kalah sama Fitriani. Jadi untuk pengalaman banyak sekali memang pengalaman yang saya dapatkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selain dari mata kuliah yang didapatkan selama semester 1 sampai semester 7, kita juga belajar di dalam kelas terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu juga sangat penting. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru bisa mengimplementasikan media pembelajaran yang terbaru. Iya, betul. Misalnya dengan menggunakan video pembelajaran interaktif. Dan bagaimana cara kita menjadi seorang guru agar benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan pada saat mengajar atau pada saat kita melaksanakan kegiatan perkuliahan. Jadi seperti itu. Selain kita mendapatkan pengalaman di kelas bersama dosen-dosen yang kece, dibilang sama Kak Fitri tadi, dosen-dosen yang ganteng, cantik, karena dosen-dosen kita di PGSD itu semuanya masih muda, jiwa-jiwa muda itu. Jadi masih semangat membara berjiwa pemenang mungkin. Ya, jadi untuk pengalaman yang lain yang kita dapatkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar itu adalah organisasi. Oke. Jadi Karena organisasi. Maaf ya Nyila, Kak Dwi sempat jadi ketua HMPS ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi Oke.
selama kurang lebih 2 tahun ya Bang Fitri ya. Saya menjadi ketua HMPS PGSD periode 2021-2022. Oke, luar biasa sekali ya pengalamannya, sudah banyak dilewati oleh Kak Fitri dan Kak Dwi gitu. Nah, kemudian beralih lagi ke Pak Adi nih sekarang. Mata kuliah apa saja sih yang didapatkan di program studi PGSD ini dan apa bedanya dengan PGSD di luar sana? Karena kan seperti yang kita ketahui, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, Bapak. Nah, apa bedanya gitu? Ini pertanyaannya bagus sekali dari Desi. Apa sih bedanya PGSD di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja? Yang pertama sebenarnya SPD itu sama, gelarnya sama sebenarnya. Terus apa bedanya? Kita PGSD yang bernaung di Kementerian Agama tentu saja ada mata kuliah penciri institusi gitu ya. Kalau kurikulum terdahulu PGSD itu diperkaya dengan mata kuliah yoga. Nah, mata kuliah Dharma Gita, Weda. Tapi lambat laun kita tetap sesuai dengan dunia kerja yang dicari sebagai guru SD. Kami tetap memasang yang namanya seperti Dharma Gita gitu ya. Ya paling tidak ketika mereka sudah diterjunkan di sekolah, paling tidak anak-anak kami di PGSD itu sudah bisa mengkidung paling tidak gitu. Jadi kan itu yang paling sederhana. Untuk selanjutnya ada juga mata kuliah yang memang penciri institusi kita. Yang pertama adalah studi agama. Ya paling tidak mereka sebagai seorang pendidik jangan hanya mengajarkan mata pelajaran saja, tapi mereka bisa mendidik bagaimana pembentukan karakter anak SD. Ini adalah hal yang menarik. Kalau teman-teman dan sobat Empu Kuturan TV sebenarnya bisa dan berani saya sampaikan kalau mau jadi guru SD itu atau ketika kita jadi guru SD, sebenarnya kita sudah dapat satu tiket atau tiket pertama untuk ke surga gitu istilahnya. Kenapa demikian? Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar mendidik karakter anak SD. Apalagi kalau anak SD itu berhasil, kita kan tidak tahu 20 tahun lagi apakah dia bisa saja dia akan menjadi pemimpin kita nanti. Nah, itulah mengapa ada sedikit pembicaraan bahwa ketika teman-teman berani untuk menjadi guru SD, teman-teman sudah mendapatkan satu tiket untuk masuk ke surga itu sih ya. Okay. Terima kasih Desi. Jadi kesimpulannya di STAH ini kita dapat mata kuliah penciri institusi ya Bapak ya, yang menjadi nilai plusnya terkait dengan agama Hindu. Lalu untuk Kak Fitri, apa sih mata kuliah favorit Kak Fitri nih? Oke, terima kasih Desi. Kalau bicara soal mata kuliah favorit itu sebenarnya semuanya sih, yang dimana kalau dari saya, kalau memilih hal favorit itu terutama dari yang mengajar dulu deh. Dosen nah, berpengaruh benar ya sekali. Kak ya? Ya benar. Yang dimana di sini saya tidak cukup lagi, bahkan seperti kakak sendiri dosen yang ada di PGSD. Nah di sana saya mendapatkan kenyamanan sih. Kalau tidak nyaman kan nggak betah jadinya belajar. Betul. Nah di sini saya mendapatkan kenyamanan, otomatis seluruh pembelajaran mungkin yang saya dapatkan itu menjadi enjoy, ya gitu benar ya, Pak? sekali, menjadi enjoy. Nah pada saat ini disayangkan sekali ya Pak ya, bagaimana online yang dimana banyak sekali mungkin teman adik-adik tingkat yang saya lihat mengeluh, dia pengen sekali ketemu sama dosen-dosennya secara langsung. Gimana sih Kak? Nah di sini tugas saya dengan Kartuno yang dimana untuk menginformasikan bahwa ini loh PGSD, dosen-dosen kita kecil-kecil loh, jadinya kan semuanya semangat seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan. Oke, jadi dosen itu berpengaruh besar ya Kak ya untuk kelangsungan belajar mengajar. Lalu dari Kak Dwi, apa sih mata kuliah favoritnya Kak? Jadi untuk mata kuliah favorit seperti yang disampaikan Fitri tadi, untuk mata kuliah favorit itu sebenarnya semua mata kuliah itu favorit. Karena saya yang memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar, apapun yang ada di dalam prodi kita itu harus kita pelajari karena bermanfaat bagi kita ke depannya. Dan manfaat itu sudah sangat saya rasakan. Dari yang sebelumnya saya tidak bisa berbicara di depan umum, jadi saya bisa termotivasi untuk dapat berbicara di depan umum. Karena menjadi seorang guru syaratnya seperti itu. Kita harus bisa bagaimana cara kita menyampaikan suatu materi pembelajaran, konsep pembelajaran itu kepada siswa kita.
Jadi itu kunci menjadi seorang guru sebenarnya. Jadi terkait dengan mata pelajaran di PGSD itu banyak ada mata pelajaran seperti yang disampaikan tadi. Itu juga kita ada mata pelajaran yang sesuai dengan Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja terkait dengan keagamaan. Itu ada yoga, upekara, ada dharma gita juga itu. Jadi untuk mata pelajaran di PGSD ada 5 mata pelajaran menjadi pokok. Yang pertama ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, dan lagi satu ada apa Pak? Ya, pendidikan Pancasila. Jadi ada 5 mata pelajaran yang sangat pokok di PGSD. Jadi mungkin itu saja. Oke, berarti basicnya emang senang belajar ya, makanya semua mata kuliah menjadi mata kuliah favorit. Oke, nah kalau tadi kita sudah berbicara tentang mata kuliah, lalu kurikulum yang dipakai itu apa sih Pak? Apakah berstandar nasional atau bagaimana? Oke, terima kasih Desi. Terkait dengan kurikulum, sebenarnya kita memiliki asosiasi di HDPGSDI, namanya adalah Himpunan Dosen PGSD Seluruh Indonesia, dan terbagi atas beberapa wilayah. Dan kita sebenarnya meskipun kita bernaung di Kementerian Agama, kita juga kami masing-masing dosen juga mengikuti atau tersebar sebagai anggota HDPGSDI juga, sehingga segala kurikulumnya mengacu secara nasional gitu. Meskipun memang ada tambahan-tambahan lain karena kita berada pada naungan Kementerian Agama gitu ya. Gitu Desi terkait dengan Oke, seperti mata kuliah penciri institusi tadi Pak ya? Ya, benar sekali, penciri institusi, MKWU dan sebagainya. Semua itu berdasarkan dengan kurikulum nasional di Indonesia termasuk juga di HDPGSDI. Oke, siap. Lalu dari tenaga pendidik, dosen-dosennya itu gimana sih Pak pendidikannya? Apa sudah mumpuni gitu untuk mendidik mahasiswanya gitu? Oke, secara umum aturan dosen kami ikuti di PGSD. Salah satunya adalah aturan umum seperti lulus S2 dulu. Dan sudah menjadi kebanggaan bagi saya bahwa hampir kita kan 11 orang. Ya, mohon maaf, kita sebanyak 13 orang dosen dan semuanya adalah kandidat doktor pendidikan dasar. Itu yang perlu dibanggakan oleh Sobat Empu Kuturan TV. Yang namanya dosen, ya pasti kita akan mengarah pada S3. Tapi kami di umur-umur muda ini kami sudah memilih jalan yang tepat bagi kami, bahwa kami sudah langsung kuliah S3 dan bisa dipanggil atau dengan sebutan kandidat doktor gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh mahasiswa kami, apakah benar muda-muda sekali dosennya? Memang rata-rata umur dosen kami adalah kisaran umur, jangan kaget ya Desi ya, umur dosen kami adalah kisaran umur 28 sampai 35. Itu kisaran umur dosen kami. Ya, paling tidak kami sudah mendapatkan gelar magister dan kami merupakan kandidat doktor, sehingga memang sudah saatnya lah bahwa PGSD ini memiliki potensi yang besar, bukan hanya mahasiswa saja, tapi dosennya juga memiliki potensi yang luar biasa. Itu menurut saya Desi. Oke, kalau dosennya sudah mumpuni, SDM mahasiswa juga jadi berkembang ya Pak ya, dan juga benar sekali. Dan juga dosen-dosen itu masih muda pemikirannya, ya sama-sama mirip lah dengan mahasiswa ya, jadi enjoy perkuliahannya gitu ya Pak ya. Nah, beralih lagi ke Kak Dwi sama Kak Fitri, apa sih yang Kak Dwi sama Kak Fitri senangi kuliah di PGSD gitu? Mungkin ada sesuatu yang disenangi gitu, bisa diceritakan sedikit lah ke Sobat Empu Kuturan gitu. Kak Dwi dulu, oke. Ya, boleh. Jadi terkait dengan apa yang disukai untuk kuliah di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja itu tentunya banyak sekali Desi. Ya, jadi yang pertama itu kita lihat dari kampus kita dulu. Gedung kuliah kita baru, benar nggak? Jadi gedung kuliah kita udah gedung yang baru, dosen-dosen kita, dosen-dosen muda, udah itu ada mata kuliah kita berkolaborasi dengan mata kuliah yang ada di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, tentunya banyak yang kita dapatkan. Selain itu organisasi juga, organisasi sangat berpengaruh kepada pengalaman kita. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di organisasi yang bisa menjadikan kita semakin maju ke depannya. Seperti organisasi DPM, BEM,
Iya. Ada juga kita mengikuti kegiatan di HMJ, ada HMPS, UKM. Itu sangat banyak sekali organisasi yang dapat kita ikuti untuk mendapatkan suatu pengalaman. Iya. Di sana juga kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kita bisa membuat kegiatan pengabdian, kita bisa membuat kegiatan seminar. Yang kemarin juga kita buat kegiatan konser, Maya. Oke, Jadi, yang di gedung kesenian iya, ya Kak itu ya? kegiatannya. Seru banget ya itu Seru ya. banget. Kita bisa mengajak seluruh mahasiswa program studi tentunya untuk bisa berkolaborasi membuat suatu kegiatan. Untuk memupuk rasa kekeluargaan Betul di dalam sekali. prodi kita Iya. itu. Oke, lalu dari Kak Fitri gimana nih? Oke, semua udah dipaparkan sama Kartono ya. Itu sangat benar sekali. Di sini saya ingin menambahkan saja, mungkin Kartono lupa. Yang paling saya senang itu adalah beasiswanya, benar nggak Kar? Nah, benar sekali. Digaji ya? Iya, tidak hanya PGSD saja, mungkin prodi-prodi lain juga mendapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan beasiswa PPA, ya Kartono ya. Nah, di sini sangat memotivasi saya untuk lebih giat belajar lagi. Nah, selain itu juga banyak sekali yang saya senangi. Misalkan dosen-dosen juga kalau bahasa Balinya itu tidak sakle seperti itu. Nah, di sini saling berkolaborasi, tidak hanya mahasiswa saja yang ikut berperan. Terutama waktu konser itu ya Karya, semuanya menonton, mulai dari dosen PGSD, PGPAU dan semuanya. Itu sih dari saya. Berbicara masalah beasiswa, ada PIPK-nya juga ya Kak Iya, ya, benar yang sekali. bisa dipilih kalau Sobat Empu Kuturan berminat untuk kuliah di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Nah, tadi sempat singgung tentang gedung ya Kak ya. Gimana sih fasilitas yang ditawarkan di program studi PGSD ini? Mungkin dari Pak Adi bisa dipaparkan sedikit Pak. Terima kasih Desi. Terkait dengan fasilitas gedung, kita memiliki gedung yang besar, utamanya untuk perkuliahan. Meskipun memang secara perkuliahan kita masih kombinasikan dengan perkuliahan daring dan perkuliahan luring. Jadi terkait dengan fasilitas ya seperti itu adanya. Jadi yang ingin juga saya sampaikan pada Sobat Empu Kuturan, biar tidak terlupakan, ini kan saya bilang tadi misioner gitu. Takutnya Sobat Empu Kuturan masih ada yang belum tahu apa sih demisioner itu. Ini sebenarnya Ketua dan Wakil Ketua MPS Masa Bakti 2020-2021 kon. Mohon maaf 2021-2022. Jadi memang kenapa harus ada HMPS itu ya tentunya biar mahasiswa tidak serta-merta hanya hard skill saja. Kuliah saja tapi soft skillnya belum terasah. Sehingga pengasahan soft skill itu adanya di organisasi. Mereka berdua ini adalah Ketua dan Wakil Ketua HMPS Masa Bakti 2021-2022. Nah, nyambung lagi ke masalah fasilitas. Nah, termasuk juga adik-adik sekalian, fasilitas kan tidak hanya secara fisik saja. Iya, betul. Tapi lulusan juga kami fasilitasi. Karena berbicara lulusan sebenarnya nyambung sedikit ya Desi ya, terkait dengan lulusan kami sebenarnya dengan ya per hari ini kita ketahui berita di Beleleng itu kan guru SD itu masih kurang sebanyak 1.446. Ya bayangkan saja kalau ya namanya guru kelas ya, setiap desa minimal ada satu SD. Satu SD membutuhkan atau ada 6 kelas 1 sampai 6 dan membutuhkan 6 guru SD saja. Dan dari data di SD di Kabupaten Beleleng ya, kita terdapat 483 SD. Kalau dikali 6 berarti kan kita membutuhkan 2.898 guru SD di Beleleng. Dan hampir setengahnya belum terisi gitu. Jadi yang namanya fasilitas tidak hanya gedung saja. Kami juga memfasilitasi dengan perolehan lapangan kerja yang lebih maksimal. Gitu sih Desi, terima kasih. Itu baru minimalnya saja ya Pak ya. Belum lagi kalau setiap SD itu ada tambahan gurunya ya Pak ya. Oke, jadi Prodi juga menjembatani itu terhadap mahasiswanya. Oke, siap-siap. Kemudian saya dengar-dengar nih PGSD ini merupakan salah satu prodi unggulan di Stah. Benar nggak sih Pak? Itu bisa diceritakan nggak? Ya, namanya prodi unggulan relatif Desi. Tapi saya yakin semua prodi di Empu Kuturan atau di Stah Negeri Empu Kuturan
Pempukuturan Singaraja ini memiliki unggulannya masing-masing. Ya, kalau terkait dengan mencetak guru-guru SD, ya kami. Terus yang lain ada juga memiliki keunggulan lain. Tapi terkait dengan pertanyaannya Desi, apakah memang kami unggulan dalam hal cetak pendidik, tenaga pendidikan hingga konsultan pendidikan di sekolah dasar, kamilah unggulannya, yaitu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Gitu. Oke, jadi sobat Empu Kuturan yang minat jadi guru SD, ayo join di program studi PGSD Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Karena kita ketahui ya dosen-dosennya muda, juga fasilitasnya juga memadai gitu ya. Nah, dari segi belajar mengajar nih Pak, tentu yang didapatkan itu kan tidak hanya teori, pasti juga akan ada praktiknya. Nah, bentuk praktik di Prodi PGSD itu bagaimana sih Pak? Oke. Perlu Sobat Empu Kuturan TV juga ketahui bahwa kami ada mata kuliah praktikum kalau tidak salah itu di semester 4. Fasilitas lab IPA kami sudah memiliki, sehingga ketika pembelajaran, apalagi kita akan memasuki semester genap nantinya, jadi Sobat Empu Kuturan TV jangan ragu-ragu. Kami memiliki sejumlah peralatan alat IPA yang terdiri dari kerangka manusia. Secara teknis saya akan ceritakan kerangka manusia kita memiliki. Selanjutnya terkait dengan lensa kami juga memiliki, terkait dengan bagaimana permukaan, bagaimana pemaparan dan bagaimana bentuk hewan, manusia, hingga apapun itu kita juga miliki. Sehingga di semester 4 terdapat mata kuliah praktikum IPA, jadi sangat terfasilitasi. Itu sih bagi kami, Desi. Oke, kemudian dari Kak Fitri, praktik yang pernah Kak Fitri lakukan saat menjadi mahasiswa itu apa? Mungkin pernah praktik mengajar atau gimana? Mungkin bisa diceritakan Kak. Oke, terima kasih Desi ya. Nah, benar sekali kata Desi bahwa kami di semester 7 ya Pak ya, di sini mendapatkan mata kuliah praktik ke SD-SD. Kami tidak hanya mendapatkan teori saja, tetapi kami langsung terjun ke SD yang dimana sudah difasilitasi full dengan program studi kami tentunya. Yang dimana tidak hanya saya saja, tetapi di Jemberan, di mana tuh Pak, di Groga, di Kabupaten Buleleng tentunya Desi. Di sini kami mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kami nantinya luaran kami tidak syok menemukan bahwa oh ternyata seperti ini di SD. Kami sudah langsung praktek ke SD secara langsung. Jadinya kami pada saat kami lulus dan kami mendapatkan pekerjaan di SD sudah tidak kaget lagi seperti itu. Kami sudah berpengalaman loh Pak, karena kami sudah mendapatkan praktek secara langsung. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lalu dari Kak Dwi gimana Kak? Dari saya terkait dengan praktek, itu sudah kita dapatkan pada saat proses perkuliahan. Bagaimana cara kita mempresentasikan suatu materi pembahasan di dalam suatu perkuliahan dengan menjadi pembicara, kita menjelaskan materi dengan teman kita menjadi moderator. Selain itu juga kita mendapatkan suatu kegiatan atau mata kuliah praktek kemampuan mengajar. Itu selama 3 bulan kurang lebih, nggak salah Pak ya. Selama 3 bulan kita melaksanakan kegiatan praktek kemampuan mengajar. Itu yang dilaksanakan di sekolah penggerak. Itu sudah langsung ke sekolah penggerak kita ketahui. Dengan yang namanya SD-SD yang sudah mendapatkan kurikulum merdeka. Selain itu pada saat kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, itu juga kita di program studi pendidikan guru sekolah dasar banyak teman-teman kita, angkatan saya, yang melaksanakan kegiatan mengajar juga di SD-SD tempat dia melakukan kegiatan kuliah kerja nyata. Itu. Jadi dengan kita sudah mengetahui konsep daripada suatu pembelajaran pada saat kita melaksanakan suatu perkuliahan, kita bisa mengimplementasikannya di sana, di sekolah. Baik itu pada saat kegiatan KKN, baik itu pada saat kegiatan PKM, itu dapat kita implementasikan. Oke, berarti sudah ada pengalaman mengajar di sekolah dasar ya, kakak-kakak. Kemudian berbicara tentang peluang lulusan PGSD nih Pak sekarang ini, bagaimana sih? Kan tadi Bapak sempat singgung itu
sempat kekurangan guru SD ya Bapak ya. Apakah dengan hal itu membuka lebar peluang lulusan PGSD di Stah Negeri Empu Kuturan ini Pak? Terima kasih Desi. Nyambung dengan apa yang saya sampaikan, secara data per hari ini kan 1446, itu hanya Buleleng saja. Kita tahu di Bali ini terdiri dari beberapa kabupaten dan satu kota madya. Ya bisa dihitung saja bahwa berapa sih sebenarnya kita kekurangan guru SD. Yang tentu saja kalau kita mampu menjadi mahasiswa yang baik, kerjakan tugas dengan baik, tamat tepat waktu, teman-teman pasti akan mendapatkan kesempatan itu. Satu lagi juga kami ingin sampaikan, kami memiliki lulusan sebanyak 200 orang yang sudah diwisuda, dan terakhir kami dengar di kabar grup alumni bahwa hampir setengah sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu kan lagi hot-hotnya sekarang. Jadi kami pun juga, dan memang mengarah pada angka 1446 ini yang hanya ada di Buleleng. Sehingga kalau namanya peluang ya pasti dengan adanya kekurangan guru SD, yang bisa masuk adalah calon-calon ini, yaitu mahasiswa kami di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Desi. Oke, jadi peluangnya sangat luas ya Bapak ya. Lalu cita-cita kakak-kakak di sini apa sih? Kan sudah semester tua nih Kak. Apa sih langkah ke depannya gitu? Dari Kak Dwi dulu deh. Jadi ditanya terkait dengan cita-cita, tentunya cita-cita saya menjadi seorang guru. Karena saya memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tapi motivasi saya selanjutnya, karena di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja itu ada S2 PGSD Pak ya. Ya, kalau Astungkaris saya bisa ikut menjadi mahasiswa di program Pasca Sarjana PGSD. Ya. Dan juga saya dengar informasi juga bahwa di PGSD juga ada yang namanya itu PPG. Ya, jadi dosen-dosen kita di PGSD sudah memperjuangkan terkait dengan profesi guru. Agar nantinya lulusan kita di PGSD juga kita bisa mengikuti dari PPG tersebut dan bisa mendapatkan sertifikat terkait dengan guru yang profesional. Itu saja. Oke, semoga cita-citanya tercapai ya Kak ya. Lalu untuk Kak Fitri, apa sih langkah ke depan yang Kak Fitri rencanakan gitu Kak? Oke, tentunya sama ya seperti Kak Artono, karena di sini saya luaran sebagai PGSD, tentu saja tidak menutup kemungkinan saya akan menjadi guru SD seperti itu. Nah, tetapi langkah saya ke depan tidak hanya stuck sebagai guru SD saja, tetapi saya mengikuti jejak para dosen-dosen yang sangat kece dan luar biasa, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Nah, di sini mungkin saya bercita-cita sebagai dosen di Stah Empu Kuturan Singaraja mungkin ya, karena yang saya tahu banyak sekali yang saya dapatkan di Stah Empu Kuturan Singaraja ini tidak hanya menjadi dosen saja Pak ya, tetapi dosen-dosen PGSD yang sangat luar biasa tentunya juga menjadi asesor Pak ya, yang dimana banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapatkan selain menjadi dosen di Stah Empu Kuturan Singaraja ini. Terima kasih. Semoga cita-cita Kak Dwi sama Kak Fitri tercapai ya dan dipermudah ya tentunya. Lalu selain menjadi seorang guru nih Pak Adi dan tenaga pendidik, lulusan PGSD itu bisa menjadi apa aja sih nantinya kalau sudah lulus gitu? Desi, terkait dengan jadi apa saja sih nanti lulusan kami, memang kami sudah cantumkan dalam profil lulusan kami tidak hanya sebagai pendidik dan tenaga pendidik, tapi lulusan PGSD juga bisa menjadi konsultan pendidikan. Misalnya ya kedua mahasiswa ini nantinya ketika tamat sudah bisa untuk membuka bimbingan belajar, mengelola bimbingan belajar hingga ikut serta dalam mendidik atau mengajar di dalamnya. Jadi pengelolaan kelas itu kan ada juga mata kuliahnya nanti, bagaimana manajemen pendidikan dan sebagainya. Selain itu juga kalau kita lihat lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia atau LIPI itu kan juga kadangkala mencari peneliti-peneliti pendidik atau peneliti-peneliti dalam hal pendidikan. Sehingga selain menjadi seorang pendidik, tenaga pendidikan hingga konsultan pendidikan,
lulusan kami juga bisa menjadi seorang peneliti dalam hal pendidikan. Begitu Desi. Oke, jadi terbuka lagi peluang kerjanya ya Pak ya. Siap. Nah sekarang ini kan udah dibuka nih untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Nah Bapak sendiri sebagai Kaprodi apa sih harapan dan target ke depannya gitu Pak? Oke. Untuk Sobat Empu Kuturan TV sebenarnya di PMB 2023 ini kami memiliki target bahwa kami kan masih banyak kekurangan guru SD. Jadi ayo bergabung bersama kami, mari kita bersama-sama menciptakan generasi yang unggul dan bermartabat sesuai dengan kepakaran di PGSD untuk tentunya kita mencetak generasi emas di tahun 2045. Itu pesan saya dan harapan saya di sini. Oke, nah kalau untuk Kak Fitri dan Kak Dwi nih kembali lagi yang sudah merasakan kuliah di program studi PGSD, boleh dong dikasih testimoninya kepada Sobat Empu Kuturan yang ada di rumah biar mereka tuh termotivasi gitu untuk ikut join di Prodi PGSD. Mungkin dari Kak Fitri dulu deh. Oke, testimoni ya. Nah, di sini tidak hanya secara langsung saja sih, tetapi kami juga memiliki sosial media tentunya. Nah, teman-teman Sobat Empu Kuturan TV bisa langsung kunjungi di Instagram kami ya Pak ya, di mana HMPS.PGSD. Nah, di sana sudah terpampang nyata sekali bagaimana prestasi dari HMPS PGSD kita, bahkan sampai internasional Pak ya. Nah, di sini juga membuktikan bahwa kami ini tidak main-main tentunya dalam pembelajaran dan juga selain pembelajaran saja kami juga berprestasi di bidang non-akademik tentunya, yang dimana banyak sekali yang bisa nyanyi ataupun bakat-bakat adik-adik dan juga angkatan kami yang sangat luar biasa tentunya. Nah, selain Instagram kami juga memiliki berbagai macam media sosial seperti di YouTube dan juga Facebook tentunya. Di YouTube sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, misalkan seperti kemarin yang sangat viral tentunya. Kami mengundang artis-artis lokal yang sedang melejit ya Pak ya. Iya benar sekali, sekaligus 3 gitu. Nah ini juga menjadi keunggulan kami di dalam PGSD yang katanya sih ya rumor-rumor yang positif nih, bahwa event terbesar yang pernah dilakukan di Stampu Kuturan Singaraja dalam HMPS yang baru saja dilakukan Pak Nge. Mungkin bisa dijelaskan sama Kartono karena dia yang lebih tahu tentang ketuanya itu. Oke, benar sekali. Oke, dari Kak Kartono dipersilahkan. Jadi sudah disampaikan banyak dengan Kak Fitri tadi terkait dengan testimoni dari kegiatan-kegiatan mahasiswa kita itu sangat luar biasa memang. Bisa dilihat dari Instagram, dari FB, dan juga dari YouTube HMPS PGSD itu sudah kami fasilitasi. Terkait dengan kegiatan-kegiatan HMPS, kegiatan di program studi itu sudah semuanya terangkum di dalamnya. Jadi untuk Sobat Empu Kuturan yang menonton saat ini, teman-teman di rumah, mari bersama bergabung dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi nanti kita akan menjadi seorang mahasiswa baru tentunya, kita akan mengenal kampus pertama kali itu akan kita buatkan kegiatan yang namanya PKKMB dan kegiatannya itu seru sekali tentu saja ya Maya. Nanti kegiatannya itu juga kita di jurusan dan juga di prodi kita juga membuat kegiatan yang namanya kegiatan Ratam, Ramah Tamah. Itu akan memunculkan atau menumbuhkan rasa persatuan, kekeluargaan, saling mengenal sesama program studi pendidikan guru sekolah dasar dan juga ke lingkup jurusan Dharma Acarya. Karena kita berada di bawah naungan jurusan Dharma Acarya. Itu saja. Oke, nah tadi sempat saya dengar nih dari Kak Fitri prestasi-prestasi, mungkin dari bisa dipaparkan sedikit nggak sih apa prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa PGSD selama ini Pak? Oke, terima kasih Desi. Yang paling hangat sebenarnya kalau tidak salah si atas nama Kadek Ningsih itu mahasiswa kami juara 1 terkait dengan media pembelajaran yang dilaksanakan secara nasional. Yang sebenarnya kalau kita rangkum kembali, kami memiliki mahasiswa yang sempat juara 1 lomba musik, sempat juara 1 lomba bernyanyi,
dan masih banyak lagi, terutama yang terkait dengan karya tulis. Kami juga memiliki beberapa mahasiswa yang sempat menjadi juara gitu. Dan memang yang namanya mahasiswa jangan sampai hanya puas dengan hard skill saja. Jadi banyak UKM yang bisa diikuti yang tentu saja untuk mengasah keterampilan dalam dunia skill juga. Jadi dari sekian banyak saya bisa sebutkan ya 2 atau salah 3 itu aja. Itu Desi. Ya. Nah, Sobat Empu Kulturan, kalau lebih penasaran lagi nih prestasi-prestasi yang diraih, kemudian bagaimana sih itu PGSD bisa mengunjungi akun Instagram PGSD itu sendiri, dan juga bisa kepoin juga nih YouTube Empu Kulturan untuk lihat update-update terbaru tentang Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kulturan Singaraja. Nah, itu saja mungkin ya. Terima kasih untuk Pak Adi, Kak Kartono, dan Kak Fitri sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sini, menyampaikan informasi yang sangat penting kepada Sobat Empu Kulturan yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Empu Kulturan yang nanti akan lulus SMA maupun SMK yang masih bingung nih mau kuliah di mana, ngambil prodi apa. Ayo sini kita join di prodi PGSD ya Bapak ya, di Stah Negeri Empu Kulturan Singaraja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Desi dan ketiga narasumber hari ini pamit undur diri. Om Santi 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 Om.